studies out of the UK are suggesting that global climate change could be making those bunkers. It is unequivocal that human activities are responsible for climate change. Sejak beberapa bulan lalu akibat kemarau panjang. Awal musim kemarau mendekati musim kemarau Di panjang. antaranya telah terdampak kemarau panjang. datangnya musim kemarau yang Indonesia panjang. akan mengalami kekeringan. Musim kemarau di Jawa Tengah tahun ini diprediksi akan lebih kering. Kanal ini akan berupaya untuk berbagi sedekat mungkin dengan cara-cara yang paling minim dampak negatifnya ke alam dan lingkungan dengan cara yang asik. Karena kerusakan itu nyata dan kita sedang dan akan menghadapi dampaknya. Sederhana, kemarau panjang ini contohnya. Entah karena perubahan iklim, kerusakan lingkungan, atau apapun itu yang pasti saat ini kita dipaksa untuk mengantisipasinya. Ini dia cara termales petani rebahan buat ngejagain tanaman dari cuaca panas dan kemarau panjang. Yang hasilnya menurut saya jauh dari kata males ya. Oke ya, yang mau lanjut nyimak geser dikit ke bawah pohon, ngadem sambil selonjoran gitu. Ini apaan lagi sih bang? Slow man. Assalamualaikum dulu dong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh lanjut bang? Boleh. Enggak, gini bang. Di video sebelumnya kan udah sharing kemageran juga ya. Itu tuh yang cara bikin polybag males-malesan dari kedebok pisang apa ya. Nah sekarang kemalasan macam apa lagi yang mau di-sharing? Oke jadi gini men. Prolog dulu bentar ya. Tahu istilah kerja keras nggak akan mengkhianati hasil kan? Iya bang tahu. Nah kadang dalam situasi dan batasan tertentu kita perlu memaknai ulang rumus kesuksesan itu men. Lah kenapa emang bang? Ya karena ada anomali faktanya men. Contoh nih ya, kurang mager apa coba Steve Jobs sampai punya julukan pemalas terkenal. Terus Einstein yang hampir nggak lulus dari kampus karena nilai rata-ratanya cuma 4. Bahkan tuh dia pernah dikasih nilai 1 sama dosen eksperimen fisikanya. Sampai dijulukin sama profesornya lazy dog. Wait. Tapi jangan diartiin saya nyaranin teman-teman untuk jadi males ya. Karena biar gimana pun mereka itu ya Einstein dan Steve Jobs lah. Kemungkinan itu satu di antara jutaan manusia di dunia. Kita ya rajin dulu aja kali ya. Oke, kalau yang ini pengecualian ya. Karena caranya nggak butuh rajin sebagai syarat minimumnya. Cukup sekedar malas aja bisa. Tapi hasilnya ini kayak apa ya? Kayak nggak nyangka kalau hasilnya itu bersumber dari cara yang malas-malesan tadi. Simple tapi daya efektifnya gimana bang? Ya lah pokoknya. Ya geje lagi. Terus ini ada kaitannya sama forecasting cuaca di Indonesia yang menurut BMKG itu dari bulan Mei sampai September nanti kita akan mengalami kemarau panjang nih. Curah hujannya rendah, panasnya ekstrim yang menyebabkan kekeringan. Dampak El Nino lah katanya mah. Jadi tantangan buat teman-teman tani itu gimana caranya ngejaga tanamannya supaya nggak kering, sekarat atau bahkan lebih buruk lagi ya. Nah sekalian nih nerusin himbauan dari BMKG di videonya yang berjudul El Nino datang waspada kekeringan. Masyarakat diminta untuk mewaspadai potensi kekeringan nih Met. Saran dari BMKG sih menghemat dan bijak menggunakan air. Waspada kebakaran lahan dan mengantisipasi potensi gagal panen. Semoga Allah lindungi dan beri kekuatan ke kita semua ya men untuk menghadapi kondisi ini. Amin. Banyak sebenarnya cara yang udah di-sharing sama teman-teman lainnya. Mulai dari teknik penyiraman, penggunaan pupuk adaptif musim kemarau, penambahan unsur hayati ke tanah, dan lain sebagainya lah. Ini bagus dan silahkan dicoba juga ya. Nah, kalau kali ini saya pengen nawarin salah satu cara untuk mengantisipasi kondisi cuaca ekstrim ini sih. Atau lebih tepatnya ngingetin lah, karena mungkin teman-teman udah banyak yang tahu juga terkait dengan cara ini. Tawaran kali ini saya menggunakan mulsa alami atau organik ya, yang bahan-bahannya bisa kita dapetin secara mudah dan gratis di lingkungan sekitar kita. Bisa dari rumputan kering,
rontokan daun kering, pelepah pisang, serbuk gergaji kayu, sekam, atau bisa juga pakai kardus. Jadi konsepnya itu sederhana. Bahan-bahan tadi itu digunain sebagai mulsa untuk nutupin permukaan tanah supaya nggak terekspos ya. Intinya melindungi permukaan tanah supaya nggak banyak penguapan akibat paparan sinar matahari. Nah, sebenarnya dampak penggunaan mulsa alami ini nggak sesederhana yang kita bayangin, men. Secara praktis jangka panjang, metode mulsa alami ini emang didesain ya untuk pertanian alami yang berkelanjutan. Mau itu lahan pertanian dalam skala besar maupun skala terbatas kayak di perkotaan. Oke, biar kegambar, coba kita urai ya. Gini, kita punya lahan nih, kita kasih kompos, kita masukin tuh semua unsur hara yang menyuburkan, mikroorganisme, fungi, pokoknya lengkap dah. Struktur fisik, kimia, dan biologi tanahnya udah cakep. Nah, buat mempertahankan itu semua supaya tetap ada di tempatnya dan hidup, kita pakai mulsa alami. Kita taruh tuh jerami, rontokan daun, gulma, dan bahan kering lainnya lah. Nggak usah sekaligus sih, jadi kayak nabung aja. Ada sedikit geletakin, ada lagi geletakin lagi. Kalau bisa sih idealnya sampai tebel lapisan mulsanya itu sekitar 12-15 cm lah ya. Nah, udah mulai kebayang dong manfaat lebihnya nih. Oke, pertama, mulsa itu bisa menekan pertumbuhan gulma. Kedua, bahan alami mulsa yang terdekomposisi akan menjadi pupuk, nutrisi, sehat buat tanaman sekaligus jadi sumber energi juga tuh buat mikro dan makrobiologis. 3. Mulsa ngejaga populasi mikroba, cacing tanah, fungi, dan lainnya yang pada akhirnya aktivitas biologi mereka sekaligus ngejaga akar tanaman pokok kita tuh. 4. Ngejaga tanah tetap lembab. Air atau embun tanah itu nggak nggak cepat nguap ya. 5. Ramah lingkungan. Wah, pokoknya menang banyak lah. Jadi menurut saya ini sih yang jadi nilai lebih dari penggunaan mulsa alami dibandingkan cara-cara lainnya. Jadi kesimpulannya, lapisan mulsa alami itu menciptakan ekologi dan lingkungan mikroba yang stabil untuk aktivitas biologi, sekaligus melindungi tanah dari suhu ekstrim dan kekeringan. Mantul ya. Ini sebenarnya kita mengadaptasi cara kerja hutan alami ya. Kita modif lahan pertanian kita kayak hutan gitu deh. Nah, ini nih nyambung sama yang saya bahas di awal men, terkait malas tadi. Pakai mulsa alami itu usaha yang minim effort. Ya karena sisanya dikerjain sama alam. Kalau minjem istilah orang-orang permaculture mah, be lazy and let nature work for you. Mantul kan? Nah, satu hal lagi yang penting itu menentukan komposisi mulsa yang paling optimal. Maksudnya kita bisa pilih bahan-bahan alami yang paling mendukung tujuan kita. Saya pernah baca jurnal nih. Menurut hasil risetnya, bahan-bahan yang paling teruji optimal buat pertumbuhan tanaman dan kesehatan tanah itu eceng gondok yang dimix sama sabut kelapa ya. Jadi eceng gondoknya itu 70% dan sabut kelapanya 30%. Itu kalau bahan-bahannya mudah diperoleh ya. Tapi kalau di tempat teman-teman susah ngedapetinnya, iya pakai aja lah bahan-bahan yang melimpah di tempat teman-teman. Saran saya selain mulsa alami ini, maksimalin aja metode antisipatif lainnya. Jadi nggak cuma satu aja. Kalau bisa dimix sama cara yang teman-teman bisa lakukan, sikat semuanya, jangan kasih kendor. Oke ya. Kayaknya segitu dulu yang bisa saya sharing untuk menghadapi potensi musim kemarau yang panjang ini. Semoga bermanfaat atau minimal bisa jadi referensi dan kapan-kapan bisa dicoba. Oke lah, men, tutup men. Men. Lah, dia tidur. Pantesan aja biasanya cerewet nanya-nanya nih orang. Lemah. Yaudah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.